Mengapa negara barat dan elit globalis sangat takut kalau Indonesia melakukan hilirisasi? Salah satu program besar Jokowi untuk membangun Indonesia menuju zaman kejayaan adalah dengan melakukan hilirisasi di banyak sektor, terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa yang beriklim hangat, dengan dua musim yang cenderung stabil sepanjang tahun, suhu yang juga rata-rata stabil dan hangat, serta memiliki tanah yang subur berikut kandungan mineral yang melimpah, ini membuat Indonesia sebenarnya pantas dijuluki sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi. Hampir semua yang dunia butuhkan untuk hidup ada di sini, mulai dari bahan pangan hingga barang tambang. Kalau Indonesia sadar dan bisa memanfaatkan potensi ini dengan mengolahnya menjadi industri di dalam negeri, maka Indonesia bisa berkembang menjadi negara maju dan sangat kaya nantinya. Tapi sayangnya, sejak tatanan dunia baru ala globalis itu dieksekusi pasca Perang Dunia Kedua usai, Indonesia menjadi tak lebih dari sekedar negara berkembang yang menyuplai sumber daya alamnya secara mentahan ke negara-negara industri maju yang notabene adalah negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua dulunya. Sumber daya alam kita itu dikeruk kemudian dikirim ke negara-negara maju ini dalam bentuk raw material atau barang mentah, lalu diolah di negara tersebut menjadi barang jadi dan lantas diekspor ke seluruh dunia dengan harga berkali-kali lipat. Rantai kapitalisme global inilah yang sedang coba diputuskan oleh Presiden Jokowi dengan melakukan hilirisasi di Indonesia. Dan tentu saja, Barat dan elit global tidak menyukainya. Karena itulah, sejak Presiden Jokowi mulai melarang ekspor nikel mentah sejak 2020, Indonesia digugat oleh WTO di persidangan internasional. Tak hanya WTO, IMF juga tahun ini mulai ikut campur dengan kebijakan Indonesia dengan mulai mencampuri urusan dalam negeri. Seberapa besar sih dampak yang ditakuti oleh negara barat dan elit globalis jika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi? Sebelum kita bahas, simak dulu informasi menarik berikut ini. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas. Apa sih untungnya Indonesia melakukan hilirisasi hingga ditakuti WTO dan IMF? Indonesia sedang dalam sengketa hukum perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Gugatan Indonesia ke WTO oleh Uni Eropa itu terjadi atas kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Pada Oktober 2022 kemarin, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan di WTO itu. Presiden Jokowi tidak takut dan tidak mundur menghadapi kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO tersebut. Bahkan beliau meminta kepada Menteri Luar Negeri atau Menlu Ibu Retno Marsudi untuk melakukan banding atas kekalahan di WTO itu. Ini ceritanya Indonesia sedang gaspol membela kedaulatan Indonesia di ranah perdagangan internasional. Sejak Perang Dunia Kedua usai, tatanan dunia baru telah dieksekusi dengan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia dan US dollar menjadi mata uang tunggal yang sah digunakan untuk melakukan transaksi internasional. Sedangkan US dollar sendiri dicetak oleh Federal Reserve, bank sentral swasta yang sebenarnya sahamnya dimiliki oleh bank-bank lain yang sebagian merupakan bank swasta milik para globalis. Negara-negara Eropa mantan penjajah atau kolonial selama masa perang seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Portugal, Jerman, dan masih banyak lagi akhirnya disatukan dalam Uni Eropa dan mereka dimasukkan sebagai negara industri maju yang masuk dalam kelas negara dunia pertama berbarengan dengan Amerika Serikat. Negara dunia pertama ini selalu dijaga agar menjadi negara maju dan kaya. Mereka adalah negara-negara tempat perusahaan-perusahaan elit globalis berada dan di sanalah uang para globalis itu diputar. Suplai industri dari negara-negara ini, bahan baku mentahnya diambil dari negara-negara bekas jajahan mereka yang sudah merdeka.
Dalam tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara bekas jajahan yang berada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin ini disebut sebagai negara dunia ketiga, di mana mereka ini memenuhi kategori sebagai negara miskin dan berkembang, namun kaya sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara dunia pertama. Negara dunia ketiga ini memiliki penduduk yang melimpah, karena itu mereka dijaga agar tetap konsumtif, namun tidak bisa melangkah menjadi negara maju, seperti di negara dunia pertama. Caranya adalah dengan membatasi edukasi dan kesadaran penduduknya. Yang kedua, pemerintahnya dikontrol agar kebijakannya pro terhadap kepentingan barat dan elit globalis. Namun tatanan ini ambyar ketika Indonesia mulai dipimpin oleh Jokowi. Di era kepemimpinannya, ekspor bahan mentah terutama nikel mulai dilarang dan pemerintah mulai menerapkan hilirisasi. Bahan mentah mulai dilarang keluar dari Indonesia secara bertahap. Pabrik-pabrik pengolahan nikel mulai dibangun. Bahkan pemerintah sampai melakukan serangkaian penjajakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing dari timur dan juga bekerja sama dengan Elon Musk untuk membuka pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia saja dengan memanfaatkan nikel yang sangat melimpah. Inilah yang membuat Indonesia digugat Uni Eropa di WTO, dan ini juga yang membuat IMF jadi ikut campur dalam kebijakan tersebut. Menurut IMF, program hilirisasi nikel hanya akan menguntungkan satu negara saja, yakni Cina. Padahal Cina sekarang sedang perang dagang sengit dengan Amerika Serikat. IMF juga memaksa Indonesia agar tidak meluaskan larangan ekspor bahan mentah ke jenis-jenis mineral lainnya. IMF juga meminta Jokowi untuk menghapus program hilirisasi secara bertahap, dengan alasan biayanya hanya membuat Indonesia jatuh dalam risiko yang besar. Hal ini dituangkan IMF dalam dokumennya yang berjudul Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. Padahal ketika hilirisasi dilaksanakan, program ini terbukti telah meningkatkan ekspor dan pendapatan negara, bahkan mencapai 10 kali lipat dalam beberapa waktu terakhir. Contohnya, sepanjang tahun 2017 sampai 2018, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai 3,3 miliar US dollar. Sejak tahun 2020, ketika kebijakan hilirisasi mulai diterapkan, ekspor barang-barang nikel Indonesia meningkat menjadi 30 miliar US dollar. Demikian juga dengan pendapatan negara. Dengan dibukanya hilirisasi, maka negara jadi mendapatkan tambahan income, tidak hanya dari pajak ekspor saja, tapi juga mendapatkan tambahan dari pajak penghasilan atau PPh badan dari perusahaan-perusahaan pengolahan nikel, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan PPh 21 dari karyawan industri. Sejak diperlakukan hilirisasi juga, pendapatan negara meningkat lebih dari 100% target. Tahun 2021, pendapatan negara menjadi 2003,1 triliun rupiah. Tahun 2002, pendapatan negara makin meningkat lagi menjadi 2.626,4 triliun rupiah. Hampir bisa mencukupi keseluruhan APBN tahunan. Jika ini terus meningkat, maka pemerintah tidak perlu pusing-pusing mengajukan pinjaman hutang untuk memenuhi APBN negara, karena semuanya sudah bisa dibayarkan melalui pajak negara. Bahkan sejak hilirisasi dibuka, lapangan pekerjaan Indonesia meningkat sejumlah 26,9%. Itu baru dari satu jenis barang tambang yang dihilirisasi. Masih banyak lagi jenis sumber daya alam lain di Indonesia yang belum dihilirisasi. Jika Indonesia mampu mengolahnya sendiri, maka sudah pasti negeri ini akan menjadi sangat maju. Selain membuat Indonesia cepat maju, apa saja sih yang ditakutkan IMF dan WTO dengan kebijakan hilirisasi Indonesia? Kenapa sih mereka harus banget ikut campur dengan urusan dapur Indonesia? Mengapa IMF ikut campur melarang kebijakan hilirisasi Indonesia? Alasan-alasan berikut ini nampaknya menjadi dasar bagi IMF untuk ikut campur melarang kebijakan hilirisasi Indonesia. Bahkan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pun menduga IMF bisa saja ikut campur dalam Pilpres 2024 besok untuk mencegah hilirisasi itu benar-benar terjadi. Kira-kira siapa sih capres yang disusupi Barat untuk menghalangi hilirisasi? Coba komen di bawah dan analisa sendiri. Di antara ketiga capres tersebut, mana yang nampaknya menjadi boneka kesayangan Barat? Bahkan katanya sampai tim suksesnya pun sudah presentasi loh di depan perwakilan negara-negara Barat untuk menghentikan hilirisasi jika calon mereka menang pemilu. IMF memang terkenal suka cawe-cawe urusan dapur negara lain terkait ekonomi. Dalihnya sih untuk mencegah negara yang bersangkutan itu jatuh ke dalam keputusan ekonomi yang salah. Namun di balik itu ada beberapa alasan yang lain yang tidak banyak disadari oleh masyarakat.
Pertama, IMF adalah lender for the last resort. IMF adalah lembaga keuangan yang dibentuk khusus untuk menjadi pendana bagi negara-negara yang sedang kritis atau hampir kolaps secara finansial. Pendek kata, jika sebuah negara hendak bangkrut, dia bisa meminjam uang kepada IMF untuk bertahan hidup dan memperbaiki keuangannya. Tanpa uang, sebuah negara bisa kolaps. Disinilah peran IMF sebagai the last resort atau tindakan terakhir bagi negara-negara tersebut. IMF akan memberikan pinjaman dan biasanya jumlahnya besar, namun biasanya tidak ada makan siang gratis. Sebagai gantinya, maka IMF akan melakukan intervensi terhadap sejumlah kebijakan negara yang tentu saja semuanya akan diatur agar bisa menguntungkan negara-negara barat lagi. Jika nanti negara penghutang ini gagal bayar, maka IMF berhak untuk menyita atau menguasai aset di negara tersebut. Karena itulah IMF selalu memantau negara-negara anggota PBB secara ekonomi dan kerap memberikan pertimbangan-pertimbangan. Itulah kenapa mereka mengeluarkan konsultasi yang berisi saran apa saja yang harus dilakukan oleh suatu negara terhadap ekonominya. Sama seperti Indonesia kemarin, IMF juga kasih konsultasi dalam dokumen press release mereka. 2. PBB dan organisasi turunannya dibentuk untuk menjaga kepentingan elit globalis dan negara barat. PBB memang bukan lembaga swasta, namun pendirian PBB tak lepas dari kepentingan elit globalis dan tatanan dunia baru mereka. PBB menaungi negara-negara yang ada di bumi, namun siapa sangka kalau ternyata dalam kacamata globalis, negara itu hanyalah proksi. Negara memiliki regulator atau pemerintah. Regulator inilah yang mereka setir untuk melindungi kepentingan-kepentingan kolektif perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh para globalis. Suatu negara bisa berjalan karena ada perputaran ekonomi. Ekonomi berputar karena ada industri. Industri inilah yang dijalankan oleh para globalis. Pemerintah tinggal mengatur regulasi agar sesuai dengan kepentingan globalis, termasuk mengatur regulasi skala dunia di PBB. Globalis sendiri adalah non-state actor yang tanpa kita sadari telah mengatur jalannya kehidupan di dunia ini melalui lembaga think tank mereka, negara-negara yang mereka kendalikan, monarki, militer, bahkan agama. Kalau kalian masih bingung, coba kalian pelajari skema piramida Illuminati satu ini. Jika kalian bisa memahami isi skema ini, maka kalian akan memahami bagaimana selama ini dunia bekerja. Dan globalis ini adalah kelompok 1% yang ada di mata satu di puncak piramida yang ada di bagian atas piramida. Inilah yang sedang diruntuhkan oleh Indonesia, Cina, Rusia, dan negeri-negeri timur lainnya. Bahkan perang yang terjadi di bumi ini mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga Perang Israel-Palestina sekarang tak lepas dari campur tangan para globalis. Di mata mereka, perang adalah generator uang yang cepat. Karena dalam perang, industri militer akan meningkat, perdagangan senjata meningkat, dan kurs mata uang barat serta harga emas mengalami peningkatan. Hutang negara selama dan pasca perang pun juga meningkat. Globalis suka sekali meminjamkan uang kepada negara melalui perusahaan investasi dan keuangan mereka yang membeli surat-surat berharga yang banyak beredar di pasar modal. Sebab hutang negara pembayarannya itu stabil dan dibayarkan melalui pajak rakyat. 3. Lembaga investasi dan keuangan milik elit globalis juga menjadi pemodal dan pemegang saham di banyak bank sentral dunia dan perusahaan-perusahaan besar yang berlindung di bawah WTO. Anggota WTO memang negara-negara yang ada di PBB, namun jangan lupa, perusahaan-perusahaan industri besar milik globalis biasanya beroperasi di negara-negara barat. Otomatis, pemerintah negara barat akan menerbitkan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Jika dirasa ada kebijakan negara lain yang mengganggu industri mereka, seperti kebijakan Indonesia kemarin contohnya, maka pemerintah negara barat akan menggunakan WTO untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Contohnya seperti yang terjadi di WTO tahun lalu, di mana Indonesia digugat di WTO oleh Uni Eropa akibat melarang ekspor nikel mentah dan dinyatakan kalah oleh WTO. Tentu saja Indonesia dikalahkan karena dalam tatanan dunia baru mereka, Indonesia adalah negara penyuplai bahan baku bagi negara-negara barat yang menjadi pusat industri para globalis. Globalis tidak akan mau berbagi keuntungan dengan Indonesia dan mereka tidak akan mau Indonesia bertumbuh menjadi negeri yang kuat dan mandiri sebab mereka butuh suplai dari Indonesia. 4. Negara hanyalah proksi dalam tatanan dunia baru. Kalau kita mau mengesampingkan pemahaman kemanusiaan, sebenarnya kita bisa melihat kalau PBB itu didirikan pada dasarnya untuk melindungi kepentingan negara-negara barat yang maju.
tempat di mana perusahaan-perusahaan globalis itu bekerja, yakni Uni Eropa dan Amerika Serikat. Coba kalian lihat bagaimana sikap PBB dalam menanggapi perang Israel-Palestina dengan perang Ukraina-Rusia. Ketika Rusia menyerang Ukraina, tak menunggu waktu lama, semua negara-negara barat yang juga anggota NATO buru-buru mengecam Rusia dan melakukan sederet sanksi ekonomi terhadap Rusia. Mulai dari pelarangan pesawat Rusia melintas di kawasan udara mereka, menghapus SWIFT Rusia sehingga bank-bank di Rusia tidak mampu bertransaksi internasional, menghapus layanan Visa dan Mastercard di Rusia, belum lagi sederet embargo ekonomi terhadap Rusia seperti pemutusan hubungan dagang dengan Rusia, pembatalan ekspor-impor dengan Rusia, dan masih banyak lagi. Tapi ketika Israel berperang dengan Hamas di Palestina dan sudah jelas-jelas terlihat lebih dari 11.000 rakyat sipil tewas di Gaza, tidak ada satupun negara barat yang anggota NATO dan juga anggota PBB yang melakukan sanksi yang sama dan bertubi-tubi seperti terhadap Rusia dulu. Justru awal mulanya pemerintah barat rame-rame mendukung Israel, mentang-mentang Israel adalah adiknya Amerika Serikat. Tidak ada pemutusan SWIFT terhadap Israel, tidak ada pemutusan hubungan dagang dengan Israel, tidak ada penghapusan Visa dan Mastercard untuk Israel. Bahkan untuk perkara gencatan senjata di PBB pun malah diveto oleh Amerika Serikat sendiri. Itu artinya Israel bebas meneruskan agresi militernya. Presiden Joe Biden baru mau menghimbau gencatan senjata kepada Israel baru-baru ini. Itu pun setelah ditemui oleh Presiden Jokowi setelah menghadiri KTT luar biasa OKI untuk membahas apa yang terjadi di Timur Tengah. Entah lobby politik apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga Joe Biden tunduk dan mau menghimbau gencatan senjata kepada Israel. Baru setelah itu disusul dengan himbauan gencatan senjata juga oleh Perdana Menteri Kanada dan Perdana Menteri Inggris. Coba dilihat, ada keberpihakan yang sangat nyata dalam dua perang yang kita lihat dalam 2 tahun belakangan ini. Padahal aktor yang ada di baliknya sebenarnya sama saja. Dan pada akhirnya ini adalah perkara kuat-kuatan antara Barat versus Timur. Barat ini siapa? Ya Amerika dan Uni Eropa yang menjadi daftar negara dunia pertama hasil tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua dulu. Timur ini mana? Ya negara-negara Timur yang memiliki kekuatan militer dan diplomasi yang bisa menandingi kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat saat ini. Siapa lagi kalau bukan blok Rusia, Cina, dan Korea Utara. Sedangkan negara-negara barat ini bisa juga kita sebut sebagai proksi. Di balik mereka ada globalis yang mengendalikan hampir seluruh ekonomi dunia melalui negara-negara tersebut. Mereka ini jumlahnya sedikit, paling hanya 1% dari total seluruh manusia yang ada di bumi. Tapi sebagian dari mereka memiliki satu frekuensi yang sama dalam menata dunia dalam satu tatanan mereka, di mana dalam tatanan itu para globalis ada di puncak hierarki sosial, menikmati 70-80% kekuasaan dunia dan kekayaan dunia sebagai aset mereka. Sedangkan 99% penduduk bumi ada di bawah kontrol kendali mereka dan hanya bisa menikmati 20-30% kekayaan dunia saja, yang itu pun harus dibagi dengan 99% penduduk lainnya. Itulah kenapa dalam piramida Illuminati kita dikatakan sebagai budaknya mereka. Dan sistem tatanan dunia baru seperti inilah yang sedang diruntuhkan oleh peradaban Timur. Dunia sudah tidak seimbang, karena itulah diperlukan titik keseimbangan yang baru. Mirip seperti filosofi Yin dan Yang dalam Taoisme. Jika Barat sudah terlalu dominan, maka pada akhirnya nanti Timur akan naik untuk membentuk keseimbangan alam yang baru. Makanya jangan heran kalau nanti perangnya adalah perang antara peradaban Timur melawan para globalis. Nanti perangnya adalah perang antara orang-orang Timur dengan Barat yang akan mencongkel mata satu yang ada di puncak piramida Illuminati ini. Inilah yang sedang dilakukan oleh Rusia di Ukraina sejak 2022 yang lalu. Dan kita belum tahu apakah ini akan meluas sampai ke Israel dan Palestina. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan Timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas.